Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi ini kita bisa mendengarkan lagi pencerahan dari guru kita, Betul. Ibu kita Teman-teman, Kartini. sahabat. sahabat. Itu memang itu Syekh itu ya sahabat ya guru ya teman. Mother fruit kalau di kita, Mother fruit ibu gitu buah. ya. Kita children fruit, anak buah. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semua dan kemudian sedikit menjadi sumber perubahan pada negeri ini. Kita Saya langsung komen aja. dikit, saya Oh, buka silakan. dulu Ya. kaitan dengan mata kuliah baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Jazakillah khair Dr. Helda yang sudah selalu setia menjadi mitra. Jadi ini kajian knowledge sharing community. Awal-awal kuliahnya adalah kita banyak bahas manajemen, ekonomi, di tahun psikologi, di tahun politik ini kita bahas beberapa kali mata kuliah politik ya, alhamdulillah. Kemudian Bu Husnul alhamdulillah bersedia menjadi pengajar tetap kita untuk bab politik ya. Tadi kaitannya ini bermula dari diskusi saya dengan Bu Husnul. Jadi memang tugas koordinator kelas adalah mulai memikirkan mata kuliah berikut apa. Dan kemudian saya bincang-bincang dengan Bu Husnul di rumah beliau. Beliau selalu memikirkan para caleg. Sebenarnya bukan para caleg di sini, ada ibu rumah tangga yang bukan caleg, bukan pengurus partai, tapi sangat berminat pada masalah politik. Karena kalau kata Erbakan ya, gurunya Erdogan, ya buta yang parah itu adalah buta politik gitu. Jadi banyak peminat-peminat politik walaupun tidak backgroundnya ilmu politik. Nah, Ibu memikirkan caleg apa yang menjadi konten gitu. Jadi jangan cuma tebar pesona melalui pamflet-pamflet, banner-banner ya yang sampai waktu itu Duta Besar Turki bicara ke saya, apakah mau ada pemilu besok gitu. Saya bilang belum, masih lama. Oh dia bilang, oh katanya in Indonesia every day is campaigns day gitu. Menurut dia kok tiap hari sih gitu kampanye, tiap hari dengan adanya banner di mana-mana sepanjang tahun gitu. Jadi kalau di sana ketat banner apa itu hanya ada saat tertentu menjelang pemilu. Ya jadi jangan cuma itu, kalaupun oke lah itu jadi kemestian di Indonesia gitu atau kelaziman di Indonesia, tapi perlu ada konten-konten yang kemudian disampaikan, wacana yang disampaikan, narasi yang disampaikan, dan yang ini benar-benar menyentuh kemudian ya denyut gitu kehidupan rakyat, benar-benar hajat kehidupan rakyat. Nah itu yang dipikirkan oleh Bu Husnul. Itu berarti kaitannya adalah dengan produk regulasi apa. Contohnya ada satu daerah yang kok di sini waktu itu udah dibahas ya, kok sekolah Islam kurang ya, yang negeri gitu. Di sana SMP negeri yang bukan Islam, katakanlah SMP negeri biasa. Ini tiba-tiba saya mendapatkan WA ya random gitu dari nomor ini. Anak Anda masih ada yang SMA. Nah, anak saya yang paling kecil udah sarjana, alhamdulillah gitu. Anda mau SMA 2 Depok, biaya 12 juta gitu. Tiba-tiba dapat WA seperti itu. Jadi ya kayak seperti itulah hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Kemudian belum lagi kaitan dengan ini kan kita juga mendengar lah bahwa BBM akan naik gitu. Mulai yang menguat itu isu itu. Jadi hal-hal seperti itu yang menyentuh hajat kehidupan rakyat banyak. Nah, karena itu kita bicara tentang bagaimana menganalisis katakanlah kebijakan-kebijakan publik ya, public policy yang menyentuh kehidupan rakyat, yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat, tapi sesuai dengan perspektif ilmu yang beliau kuasai. Jadi analisis politik. Nah ini bingkainya. Jadi katakanlah frame teorinya tentang kebijakan publik ya dianalisis menurut ilmu politik atau perspektif ilmu politik ya kaitannya Pak, karena pasti ada kaitannya dengan hajat kehidupan orang banyak ya, ada kaitannya dengan politik. Nah, bagaimana mengkritisi, bagaimana kemudian ini nanti akan ada murid-murid beliau lain yang akan bicara misalnya produk yang terkait kesehatan, itu kita akan minta murid beliau yang bernama Dr. Helda. Mungkin produk yang terkait dengan regulasi kemudian atau kebijakan terkait dengan pendidikan,
juga ada murid Bu Husnul yang pakar di bidang policy pendidikan, kemudian juga perempuan dan seterusnya. Itu aja pembukaan dari saya. Jadi ini Ya. mata kuliah baru dan seperti biasa di sesi pertama adalah bingkai teori yang akan beliau berikan. Ya. Itu Dr. Helda. Ya, Mbak Hista, saya tergelitik juga nih statementnya Mbak Sita menyentuh kehidupan orang banyak. Saya lagi Ya, diskusi sayang. sama Bu Husnul kalau kolaborasi antara Muhammadiyah dengan masalah pendidikan, karena mereka punya banyak sekolah, tapi kemudian kita bisa lakukan mungkin kajian-kajian bagaimana meningkatkan kualitas sekolah-sekolah itu sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak. Orang lebih banyak masuk ke sekolah-sekolah tersebut sehingga tidak banyak lagi orang-orang yang tidak bisa masuk sekolah dengan sekolah yang berkualitas gitu. Itu mungkin perlu kita Menurut diskusi. saya itu bagus ya Ibu ya, kolaborasi Ya. antara ya istilahnya government gitu dengan civil society gitu. Ya. Memang harus terjadi seperti itu. Ya. Udah banyak ya Mbak Susan berbagai hal kita diskusikan, nanti kita pikirkan bersama-sama. Mudah-mudahan sampai ke sana narasumbernya juga bisa dihadirkan tuh. Ya, bisa. Ya, insya Allah. Bismillah. Kalau begitu kita langsung saja dulu teorinya. Iya, ke Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrulillah haqqa syukri wa la haula wa la quwata illa billah. Salawat dan salam kita panjatkan selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu, Dr. Sita, Dr. Hilda dan ibu-ibu Bapak juga ini. yang ini masih Pak Gunawan. Bapak-bapak. Ada ini Pak Karyono. Pak Gunawan ada. Oh, ya. Aduh, terima kasih. Kapan kita kembali ya? Siap. Belum juga. Alhamdulillah pagi ini saya sebetulnya yang tadi dikatakan nanti ada kawan-kawan lain yang juga bahas, termasuk juga ada nanti Dr. Ana itu ajak karena dia itu bahas disertasinya tentang TKW di Malaysia dan di Hong Kong dengan segala regulasi dan sebagainya, bagaimana negara mengatur dan kira-kira karena kalau TKW ini kan ini terutama ini banyak yang pengirim-pengirim TKW itu ya, jadi kayak di daerah-daerah NTT, NTB, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur cukup banyak ya yang mengirimkan TKI-TKI-nya, tapi karena dia studinya perempuan tentu saja agak berbeda memang antara TKI-TKW. Nah sebetulnya ini salah ketik lagi, birokrasi, kebijakan publik dan good governance. Jadi sebetulnya frame besarnya itu seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana sih apa yang terjadi dengan anak-anak kita di satu sisi, apa yang terjadi. Tentu saja kita balik lagi kepada tujuan kita bernegara. Kan balik lagi ke konstitusi. Makanya saya selalu mengatakan, ada enggak ya para pejabat negara, presiden, pembantunya. Presiden itu pembantu rakyat. Jadi ada yang nulis itu katanya jongos gitu, jongos dari bahasa Belanda, jongos rakyat kayak gitu ya. Kemudian menteri kalau di kampus ya apa namanya mahasiswa kan dulu kan selalu kan mahasiswa takut dosen, dosen takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Ya seperti itu. Nah balik lagi ke situ, melindungi genap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan bangsa Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia, ya itu di dalam konstitusi kita. Jadi harus balik ke situ. Jadi kawan-kawan yang sudah ikut kuliahnya Ibu Sita dan Ibu Helda dan kita yang ada di sini itu coba nanti setiap kali berdebat di DPR, DPRD, DPRD kabupaten kota provinsi, kutip itu pasal-pasal di dalam konstitusi. Jadi amanah kita dalam konstitusi adalah melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga nanti pasal pendidikannya seperti apa, mensejahterakan rakyat, pasal-pasalnya, ekonomi dan sebagainya seperti apa. Selalu dikutip itu. Itu biasanya perdebatan-perdebatan kayak Anda bisa cek ya Obama itu bagaimana selalu ngomong in the constitution, in the constitution, in the constitution. Jadi
Nggak coba sekedar menurut 9 naga, bukan. Kayak apakah bisa diterima undang-undang yang disebut undang-undang omnibus cilaka? Ya, omnibus cilaka, undang-undang omnibus tentang ketenaga kerjaan itu sesuai enggak dengan konstitusi kita yang Pancasila? Itu semua liberal, pendidikan sekarang liberal, kesehatan juga industri kapitalis dan sebagainya, undang-undang kesehatan yang baru. Nah, ininya apa namanya? Referensi utamanya adalah konstitusi. Tapi saya bahas tentang welfare state-nya ya. Jadi bagaimana sih, untuk apa sih kita berkuasa? Apa itu welfare state, negara kesejahteraan? Apakah sama dengan model negara sejahtera seperti yang kita inginkan? Ya tentu saja ada bedanya karena ini kan produk dari barat. Tapi nantinya menarik karena ternyata salah satu kontribusi, karena dulu sebelum modelnya pemisahan antara gereja dan negara, the separation between state and church di Eropa, itu gereja sangat kontribusinya cukup besar dalam kerangka mengurusi orang-orang miskin. Itu gereja. Ya, jadi kebijakan publik yang berhubungan dengan kemiskinan dan sebagainya yang seperti itu gereja. Itu kontribusi gereja. Artinya gereja memang memikirkan gitu ya, orang miskinnya seperti apa. Ya, kalau sekarang nggak akan mungkin yang namanya 9 naga mikirin orang miskinnya kayak gitu kan, mikirinnya kan kalau liberal itu kan untung. Nah, sayangnya katanya bedanya kalau di Singapura itu apa itu, kayak kendangnya itu judulnya cuma untung. Kalau di Indonesia enggak katanya. Tak untung kayak gitu. Itu pernah saya konferensi di Singapura kayak gitu ya. Ada yang mendengarkan gitu ya, secara apa namanya, soundnya itu seperti apa. Ternyata kalau Singapura untung karena itu model kendangnya Cina. Kendangnya Indonesia tak untung kayak gitu. Nggak Nah, enak. jadi pertama bahas tentang apa itu welfare state, negara kesejahteraan. Makanya walaupun di dalam konsep negara kapitalis di barat itu kapitalis, bahasanya negara welfare kapitalism kayak gitu, kapitalis, jadi kanan banget. Itu semua negara itu menjadi penjaga malam. Jadi negara itu tidak boleh intervensi kepada kebijakan kepada masyarakat. Yang kalau kita menggunakan the welfare state ya, the welfare nation. Saya bukunya siapa itu yang kelompok liberal. Jadi masyarakat, rakyat, pasar itu akan mengurus. Adam Smith bukan, Bu? Sebelum, bukan yang welfare ya, welfare nation ya. Yang bukunya dulu tebel itu loh. Kok jadi aku hilang namanya. Nah, seperti itu ya. Itu model liberal. Model negara liberal itu kayak gitu. Makanya, dan itu contoh utamanya Amerika. Makanya Amerika itu disebut sebagai yang kita sebut who hold the whip hand. Siapa yang memegang tali pecut kendali negara? Private. Ya, jadi swasta yang pegang. Tapi kalau swasta bangkrut, negara tetap yang namanya menyelamatkan. Makanya kalau di Amerika itu seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan kepada mahasiswa kita, jangan selalu bicara Amerika menjadi contoh. Enggak. Karena Amerika itu swasta. Bahkan yang tadi dikatakan di diskusi kita sebelum direkam, itu adalah model kampanye ala Amerika. Anda itu kampanye dengan uang yang seperti itu. Tidak ada limit spendingnya, nggak ada. Kalau di Inggris ada limit spending, bukan limit contribution. Di kita limit contribution di dalam konteks itu. Lainnya akibatnya apa? Akibatnya ya swasta. Sekarang sehingga merusak mindset kita bahwa yang menang itu yang punya uang. Punya uang pasti menang. Padahal yang menang cuma 575. Yang kalah 6.425 kalau kita ngomong 75. 6.400 kalah. Dan yang kalah juga pakai uang di dalam konteks itu. Jadi lebih banyak yang kalah pakai uang dibandingkan yang menang pakai uang. Ya, kemudian
diperluas yang namanya negara kesejahteraan itu. Kalau yang di negara-negara Scandinavian country itu kalau perempuan melahirkan, menyusui, dia boleh cuti 2 tahun. 1 tahun negara membiayai, 1 tahun tidak. Setelah cuti 2 tahun, maka perempuan itu boleh kembali kerja seperti semula. Anda bisa bayangkan kalau itu bisa. Dan ternyata itu ada dalam Al-Quran. Kenapa menyusui 2 tahun? Katanya Indonesia negara the most populous Muslim country in the world. Negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Tapi kenapa negara Skandinavian yang mengutip bahwa menyusui 2 tahun? Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya, 2 tahun. Atau di Al-Baqarah juga menyusui genapkan 2 tahun. Walaupun itu dibaginya apa? Sepertiga dari cuti itu boleh diambil oleh bapaknya, suaminya. Karena mengurus anak membutuhkan 2 model antara perempuan dan laki-laki. Jangan sampai cuma perempuan saja atau laki-laki saja. Sehingga sekarang kan mengerikan kan model-model LGBTQ yang nggak apa-apa punya 2 bapak kayak gitu kan, atau punya 2 ibu yang kayak gitu. Sekarang kan begitu ininya perkembangannya dalam konteks itu. Tapi walaupun kita sebel ya sekarang dengan urusan Swedia yang membolehkan rakyatnya membakar Al-Quran, tapi ada isu tentang, karena ini jauh sebelumnya, isu tentang perempuan melahirkan, menyusui boleh cuti 2 tahun, 1 tahun dibayar oleh negara, 1 tahun tidak, boleh kembali ke pekerjaan semula. Kenapa mereka menggunakan 2 tahun untuk menyusui? Itu kan saintifik sekali. Saintifik sekali ternyata ada dalam Al-Quran di dalam konteks itu. Ya, dan kalau kita lihat apakah sama semua di negara-negara apa namanya welfare state yang enggak. Kalau di Australia beda lagi. Kalau isu kesehatan, makanya saya bilang Dr. Helda kalau kapan-kapan khusus untuk ngurus tentang kesehatan, coba dicek di Australia karena Australia salah satu yang terbaik. Ya kalau kita bahas tentang kesehatan dulu, Hillary Clinton itu belajar dari Australia. Ya tentang isu bagaimana negara mengurus kesehatan anak, ya kesehatan keluarga. Ya memang ada yang bayar, ya kalau yang bayar itu 80% dibayar oleh negara. Tapi kalau yang single mother itu fasilitasnya lebih bagus karena mereka ternyata tingkat perceraiannya kan tinggi sehingga single parents-nya banyak dan itu biasanya perempuan. Terus kemudian kalau perempuan kalau di Australia kalau melahirkan kemudian dia mau kerja itu ada yang disebut family daycare. Jadi Anda bisa titipkan bayi Anda kepada keluarga. Tapi apakah keluarga siapa aja? Enggak. Dia harus ikut tes di local government-nya, di pemerintahan lokalnya, kayak di kelurahannya, kayak gitu. Ya tes. Tesnya harus bahasa Inggris enggak? Enggak. Tapi ditemani oleh orang yang bisa bahasa Inggris. Karena bayi kan tidak perlu harus bisa bahasa Inggris ngurus bayi. Nah yang kayak gitu-gitu itu diurus. Dulu sih sampai 85% dibiayai oleh negara. Sekarang budget cut terus dikurangi. Nah ini juga kebijakan untuk apa Anda berkuasa. Bagaimana mengurus membuat ibu-ibu itu lebih mudah mengurus anak-anaknya, atau Anda semakin menyusahkan, menyengsarakan gitu ya, menyengsarakan rakyatnya yang seperti itu. Nah, ini juga macam-macam variasinya di setiap negara di dalam konteks bagaimana sih sebetulnya welfare state itu. Ya. Esensinya apa? Pemerintah protektif. Jadi pemerintah itu melindungi minimum standar. Standarnya apa? Income. Ya makanya ada UMR. Cuma kan UMR-nya kita ini seperti apa? Nggak tahu. Nutrisi. Itu berarti ini health, salah ketik itu ya. Health, kesehatan, housing. Jadi kalau di Australia, Anda itu nggak punya pekerjaan, Anda boleh menggunakan yang namanya government housing. Jadi pemerintah tuh punya rumah yang kayak gitu, kayak apartemen. Kalau Anda nggak punya pekerjaan, itu bayarnya itu cuma $50, padahal Anda sudah dikasih duit cukup besar oleh negara untuk, sebenarnya sama dengan kita yang dapat beasiswa. Jadi kalau di Australia saya dapat beasiswa, itulah dana untuk orang yang tidak bekerja, unemployment. Cuma bedanya
negara Australia harus bayar institution fee yang memang cukup mahal sampai 15.000 Australian dollar. Itu semua di negara maju, di negara-negara barat memang begitu. Jadi Anda dapat beasiswa nggak usah terlalu itu sebetulnya sama dengan harga dari unemployment. Ya, jadi pengangguran di sana yang dibiayai oleh negara. Housing, education. Jadi itu yang paling penting. Income, nutrisi, kesehatan, perumahan, pendidikan. Dan kita bisa lihat kan sekarang dengan dinginnya atau panasnya, itu kan banyak di Amerika kan banyak yang mati. Ya kemarin katanya ini kasihan nih, saya baru pulang dari Korea, kata anak saya, itu kasihan, diurus ya tenaga kerja Indonesia. Kalau musim dingin itu di Seoul aja -20 dan mereka tidak mendapatkan karena ilegal, tidak mendapatkan perumahan yang layak. Jadi dia harus kalau di pertanian ya dia harus yang tinggal di tempat yang ngurusin petani-petani yang tanaman-tanaman seperti itu, kedinginan. Dan dia tidak biasa, mungkin dia pakai bajunya yang macam-macam yang kayak gitu. Banyak katanya yang ilegal dari Indonesia mati kedinginan. Makanya kenapa mungkin kebijakan mereka tentang housing itu menjadi sangat penting. Karena kalau enggak ya itu terjadi seperti itu, mati gitu. Lah kalau di kita mati, alhamdulillah mengurangi jumlah penduduk. Nah, udah nanti di yaumil hisab Anda dihisab betul-betul itu dalam konteks itu. Jadi assured to every citizen dia punya hak politik ya, dan itu bukan charity. Nah, ini yang penting. Itu adalah a political right, bukan charity, bukan apolitical ya, ini a political right. Ya. Jadi itu adalah hak rakyat, kewajiban negara lakukan kegiatan-kegiatan yang itu bukan charity, itu adalah memang kewajiban pemerintah untuk melakukan itu. Ya, jadi ini penting kalau difahami kayak gitu. Apa fungsinya? Nah, ini esensi yang minimal. Bagaimana pemerintah ngurusin ini? Ada nggak di konstitusi kita? Ada. Apa? Pemerintah memberikan penghidupan yang layak kepada seluruh warga negara. Itu ada dalam konstitusi, dalam pasal-pasal konstitusi. Nah, penghidupan yang layak. Artinya kan ya income-nya, ya nutrisinya, ya health-nya, ya perumahan, ya pendidikan di dalam konteks itu. Ya. Negara demokrasi, civil and political right memberikan garansi bagaimana yang namanya ada social protection ya attached kepada citizen. Jadi warga negara ini sangat penting posisinya di dalam konteks bernegara itu di situ. Nation state that devoted most of their fiscal and bureaucracy effort in this direction were and are considered to be welfare state. Jadi artinya apa? Kepada para birokrasi, kepada pemerintah, itu kemudian bagaimana pembagian keuangannya, distribusi of resources, distribusi finance. Jadi jangan kemudian kekayaan negara hanya diberikan kepada segelintir orang, apalagi itu orangnya adalah asing dan asing ya, kasus nikel, kasus yang seperti itu. Nah, ini di sini sebetulnya intinya Anda mau membangun negara apa? Belum lagi nanti kalau konsep Islam, wah udah lebih ini lagi ya. Karena semuanya nanti harus kita pertanggungjawabkan di akhirat kalau Anda nanti sudah ya di yaumil hisabnya kayak gitu ya semuanya. Pendekatan macam-macam, ada pendekatan fungsionalis, ada class mobilization explanation, ada macam-macam pendekatan ya. Ada functional approach, ada kelas mobilisasinya seperti apa. Jadi semuanya model-modelnya macam-macam di dalam konteks itu. Ya, misalnya gimana gerakan-gerakan buruhnya, gimana kelompok kepentingannya, gimana partai politiknya. Nah, di sini nanti akan ada pertempuran konflik antara kebijakan partai politik dengan
buruh. Ya sekarang kayak gini ya, undang-undang omnibus cilaka dengan para buruh Indonesia, misalnya seperti itu. Bagaimana posisi negara di dalam konteks ini? Ya, bagaimana posisi negara menempatkan dirinya? Dia menjadi jongosnya rakyat atau jongosnya para bandar, ya, para oligarki ekonomi. Nah, di situ letaknya sangat penting posisi-posisinya itu di mana. Nah, tapi ada pendekatan-pendekatan yang biasanya dipelajari, cuma gak terlalu penting lah. Bukan penting, maksudnya sejauh mana kemudian itu terjadi. Nah, apa saja impact-nya di dalam konteks egalitarian outcome? Ya, tentu saja nanti partai politiknya dia punya ini. Jadi sejauh mana sebetulnya negara ini membagi kekayaannya kepada seluruh rakyat, sehingga gap antara yang kaya dan yang miskin itu tidak terlalu jauh. Kalau Amerika ya emang itu udah kanker stadium 4, jangan samain ya, karena 8 orang terkaya di Amerika itu uangnya separuh dari uang di dunia, kayak gitu di dalam konteks ini. Di Indonesia 1 orang yang paling kaya di Indonesia uangnya sama, kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat miskin di Indonesia. 100 juta 1 orang yang kaya. Dan Anda bisa lihat, makanya kalau yang punya undang-undang omnibus kesehatan itu kan yang punya Mayapada, dia orang terkaya nomor 18. Dia punya hanya 5 rumah sakit Mayapada. Kemudian orang terkaya nomor 23 itu yang punya Siloam, dia punya 40 rumah sakit. Jadi rumah sakit dikuasai, jadi undang-undangnya dikuasai oleh kepentingan mereka. Kemudian farmasinya juga orang-orang itu saja orang yang terkaya di dunia, di Indonesia di dalam konteks itu. Sementara kayak tadi dikatakan oleh Dr. Hilda tentang Muhammadiyah punya 122 rumah sakit, ya, tapi suaranya nggak didengarkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh istana, yang kayak gitu. Nah ini juga menjadi persoalan kita, sejauh mana kita mau membahas tentang apa sih arti dari mensejahterakan rakyat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Itu tujuan kita bernegara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau cuma untuk segelintir manusia Indonesia, ya. Nah, nanti ada neokorporatisme yang kayak gitu-gitulah itu, tapi itu teori-teori yang enggak terlalu inilah. Kita balik lagi kepada apa namanya, Pancasilanya sendiri seperti apa, itu yang harus terjemahkan. Makanya Pancasila itu kalau Dr. Aziz mengatakan Pancasila itu masih belum pada level ideologi karena belum jelas implementasinya. Kita merebut tafsirnya saja. Karena apa? Karena makanya bisa ke sini ke situ, ya, bisa model liberal, bisa model nggak jelas kayak gitu di dalam konteks ini. Kalau hari ini ya, kalau dulu kan dikatakan kapitalis malu-malu, zamannya Soeharto, sekarang udah nggak malu-malu, ya kan? Tidak malu dijual dengan harga murah tanpa rasa malu. Itu bahasa saya biasanya kalau melihat bagaimana kedaulatan negara kita. Ya, jadi ini beberapa isu. Nah, ini yang tadi saya kira. Christian democracy and Catholic social doctrine, ya, seperti di Belanda, di Prancis, ya. Itu juga bagaimana membangun yang namanya social demokrasi dan expanding the welfare state. Ya, mereka selalu bahas walaupun di dalam konteks implementasinya beda-beda. Makanya kalau tadi Bu Dr. Sita Resmi bicara Jerman, dan Jerman termasuk yang bagus di dalam konteks kebijakan negara. Jadi public policy, studi-studi public policy bagus itu kalau ke Jerman. Termasuk COVID. Jadi kayak di Australia kemarin COVID-19 itu ya, semua warga negara itu setiap minggu boleh sekali pergi ke supermarket untuk keluarganya, itu bisa ngambil daging ini, itu gratis. Setiap warga negara. Keluarga biasanya dalam konteks itu. Ya, itu model liberal, makanya ada tulisan sosialis in the capitalist state. Negaranya kapitalis tapi kebijakan-kebijakannya banyak bicara tentang kebutuhan sosialis, ya kayak model-model sosialis. Jadi di situ ya. Apalagi sih
Ya, biasanya upah, gimana upah yang ini, yang upah itu menjadi sangat penting di dalam konteks kondisi kita, ya negara mengatur kayak gitu. Jangan seenaknya saja di dalam konteks kita bikin, nanti larinya kan ke pajak. Ya, sebetulnya larinya nanti ke pajak. Anda bisa bayangkan di dalam konteks akhir-akhir ini ya, yang kasus pajak 249 triliun itu, apa kabarnya, sudah sampai di mana? Nah, ini yang tadi saya bilang ada positive attitude dari Catholic Church toward welfare for the poor. Jadi terutama untuk ngurusin orang miskin. Ya, jadi welfare spending. Jadi kalau nanti sudah di DPRD maupun di DPR, itu ada DPRD terutama ya, yang lebih banyak sekali studi-studi S1, S2-nya ilmu politik, itu bahas tentang bagaimana penggunaan anggaran untuk kesejahteraan. Tapi waktu saya bilang gender budget, nggak jelas gitu ya, nomenklaturnya dan sebagainya. Ini pelajari. Anda harus bisa pinter juga detailnya, karena the devil is in the detail. Jadi Anda nanti hati-hati ya membaca birokrat. Kenapa? Ini juga kesalahan kita. Jadi ilmu administrasi, kebijakan publik, itu dipelajari di fakultas administrasi. Walaupun kita ada di ilmu politik itu ada kebijakan publik, saya sudah bolak-balik mengatakan ini mata kuliah ilmu politik. Kenapa? Akhirnya partai politik tidak bicara tentang kebijakan publik. Partai politiknya, sebentar, cuma ngurus gimana menang. Kalau sudah di DPR, gimana ketok palu. Tapi apa yang akan Anda lakukan dengan kebijakan publik? Posisinya di mana? Pancasila itu ada di mana di dalam mengurus? Bukan tergantung kepada Anda dibayar berapa oleh para pembuat draft RUU itu. Saya dari sejak awal, saya bilang kalau modelnya kayak gini ini pasti ini. Ya, naga-naganya ya naga itu yang bikin draft. Nggak taunya emang betul. Itu kelompok mereka yang drafting undang-undang Omnibus Law. Walaupun dia menggunakan orang Indonesia, scholar-scholar. Saya pernah satu panel pada saat masih RUU dengan orang-orang itu. Ngotot. Saya bilang, lah, pertanyaannya cuma satu kok. Siapa yang Anda lindungi undang-undang itu? Yang dilindungi itu siapa? Buruh Indonesia atau para bandar-bandar itu yang sudah eksploitasi derlong parlong negara ini. Ya. Bahasa kasarnya sudah merampok kekayaan alam di Indonesia. Ya, bahasa kasarnya, tapi between quote ya di dalam konteks. Nah, ini persoalan. Ada lagi, ini ada persoalan kayak di Jepang ya. Jadi longer life expectancy, kan kita semakin baik kesehatan, semakin baik nutrisi, itu biasanya kita umurnya panjang ya, life expectancy-nya lebih panjang. Yaitu teori manusianya, teori Tuhannya ya beda lagi. Mati itu ada di tangan Tuhan dalam konteks itu. Ya akhirnya punya masalah, ya Jepang itu punya masalah umur dari warganya tua-tua, sehingga sekarang dia punya kebijakan untuk mengambil orang-orang muda dari negara, dan itu diet. Jadi diet itu parlemennya Jepang itu sekarang membolehkan berapa jumlah pekerja dari luar Jepang yang boleh masuk di dalam konteks itu. Nah ini juga persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang mereka hadapi dan yang kita hadapi. Deindustrialisasi. Nah di negara-negara maju juga memang terjadi deindustrialisasi karena industrinya diekspor ke negara-negara kita yang tingkat polusinya tinggi. Jadi dulu Jepang mengekspor industri polusinya ke Asia Tenggara misalnya. Radioaktif. Ya seperti ini. Jadi macam-macam di dalam konteks ini. Tapi intinya kalau nanti Anda menjadi anggota dewan, bagaimana membagi atau membelanjakan uang rakyat itu, public expenditure itu penting dipelajari. Jadi bukan hanya cuma ngapain di sana.
Ya, apa saja? Apa yang harus dilakukan ya. Jadi ada model liberal ya, Amerika, UK, Scandinavian KT itu more generous to the citizen right yang tadi saya sebutkan. Jadi Anda bisa pelajari ke sana. Ya partai politik boleh. Pelajari mungkin nggak perlu ke sana ya. Di ahli-ahli sekarang banyak sekali yang di dalam Indonesia. Continental conservative regime yaitu model Eropa Barat. Australia, New Zealand, radical model yang tadi saya sebutkan pada saat COVID itu di New Zealand seperti apa. Jadi kalau di Australia, kalau Anda nggak kerja, Anda dibiayai oleh negara. Namanya Anda dapat dole. Ya, dapat dana dari negara. Bayar rumah, boleh tinggal di rumah negara. Rumah pemerintah yang kayak gitu ya di dalam konteks. Nah, ini variasi di barat, Anda bisa cek. Southern Europe ya, yang model memang masih ada seperti di Yunani yang kayak gitu-gitu yang akhirnya bangkrut juga ada. Efek dari welfare state, inequality dan distribution. Ada kelas, ada gender, ada ethnicity. Ya, ada persoalan-persoalan yang seperti itu. Apa ada nggak kebijakan yang khusus untuk perempuan? Ada nggak kebijakan yang khusus untuk kelompok-kelompok kayak kalau di Eropa Timur itu ada kelompok apa ya yang kerjaannya itu pindah-pindah itu loh. Ada kelompok yang memang rumahnya itu pindah-pindah, masih pindah-pindah. Kelompok Maya, kelompok. Ya adalah yang kayak gitu. Nah, jadi kebijakan-kebijakannya dana-dana itu khusus misalnya untuk kelompok migran, working class kayak gitu ya, dibuat khusus. Ada juga Robin Hood strategi katanya itu juga ada di dalam konteks ini. Jadi ada macam variasi-variasinya dari kebijakan-kebijakan negara. Nah, challenge-nya apa? Gimana efisiensi versus kompetisi? Kalau Sri Mulyani kan efisiensi gitu. Dia nggak berbicara bahwa dia ada kewajiban negara untuk mengurus minimum standar tadi itu tidak ada di sana. Dia lebih karena dia lebih bicara tentang kebijakan ini liberal. Nah ini salah satu hegemoni kapitalis dunia. Memakan perusahaan kecil, penguasaan bahan baku, memakan perusahaan negara menjadi penguasa negara. Itu juga isunya. Ya, kapitalis memang demikian. Dunia. Penguasaan pasar dunia, WTO GATT, mematikan perusahaan lokal, mendirikan multinational corporation, penguasaan bahan baku lokal lebih murah, penguasaan tenaga kerja lokal murah, liberalisasi pendidikan menjadi murah, menempatkan penguasa boneka. Nah, itu juga salah satu dari konteksnya bagaimana ini. Nah, jadi kalau balik lagi ke demokratisasi dan kebijakan publik, jadi apa tugas dari wakil rakyat? Tugas dari pemimpin eksekutif itu seperti apa? Jangan sampai Anda diatur hanya oleh sekda. Karena sekda tidak punya kewajiban yang khusus seperti Anda waktu dipilih oleh rakyat. Kalau Anda dipilih oleh rakyat, tugas khususnya itu tadi. Sekda itu biasanya, nah ini tonton film judulnya Yes Minister dan Yes Prime Minister. Itu film tapi menunjukkan sebetulnya bagaimana sistem politik di Westminster di Inggris. Bagaimana perdebatan antara birokrat, elit birokrat dengan politisi. Politisi selalu bicara kepentingan rakyat, elit birokrat enggak. Contohnya menarik. Elit birokratnya karena pendidikannya tinggi dan sebagainya. Ini film yang masih nempel di kepala saya. Dia ingin bikin opera house. Sementara Perdana Menterinya yang dari partai politik yang dipilih oleh rakyat, dia cuma ngapain bikin opera? Bikin aja itu dana-dana kalau di Indonesia ya untuk penyanyi-penyanyi yang dangdut, yang ini, yang daerah, yang kayak gitu-gitu. Jadi dana-dananya untuk kesenian-kesenian yang rakyat kayak gitu ya. Bukan siapa yang nonton opera itu kelompok elit. Tapi perdebatannya, setelah perdebatan panjang lebar dana itu, kemudian skakmatnya, jadi punchline-nya itu di opera, ini kan di Inggris. Di opera itu kalau nyanyi pakai bahasa apa? Itali.
Kan bahasanya Itali nyanyinya kayak gitu kan. Terus wah kalau bahasa Itali isunya tentang nasionalisme, penggunaan jadi untuk kesenian-kesenian yang menggunakan bahasa Inggris ya kayak gitu. Akhirnya jadi di mana Perdana Menteri yang menang. Kemudian kalau di sini bahasanya ya sekjennya kayak gitu ya. Sekjennya mengatakan yes Prime Minister. Nah itu ditutup dengan kayak gitu. Ini pilihan-pilihan yang luar biasa. Anda mengikuti profesional dia. Karena dia kan S3 kuliah yang kayak gitu kan. Wah, yang dibangun opera yang kayak gitu-gitu. Bukan membangun yang kepentingan rakyat. Nah di sini letaknya kebijakan publik itu dipengaruhi oleh mestinya oleh wakil rakyat. Jadi kalau mau bicara sejauh mana kebijakan itu dibikin untuk kepentingan rakyat atau hanya sekelompok kecil rakyat, ya kayak gitu. Nah, keterlibatan rakyat semuanya punya formulasi, implementasi, evaluasi dan sebagainya seperti itu. Ya, di sini interaksi antara negara dan civil society menjadi dipertaruhkan sehingga kualitas kalau kita ngomong demokrasi kualitasnya di situ. Kebijakan publik tentunya mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali. Tapi seringkali kan menguntungkan dari sekelompok orang. Salah satulah, waktu itu ada pengusaha yang baik ya. Dia menjual BBM-nya masih murah. Kan dilarang oleh negara. Kan ngawur itu. Katanya bebas, katanya regulasinya bebas. Kenapa kemudian ada yang lebih murah kemudian dilarang oleh negara? Nah ini agak-agak aneh di dalam konteks itu. Jadi dia ini Anda itu sebetulnya ekonomi Pancasila atau ekonomi apa? Liberal pun juga enggak jadinya kayak gitu. Ekonomi suka-suka mereka aja. Perampokan uang rakyat kayak gitu kan. Nah, ini juga penting. Semuanya kita terlalu. Jadi apa saja bentuknya? Regulasi, kemudian pembagian uang itu public expenditure, ya, pendidikan, rumah sakit, social security, employment itu berapa yang di proses birokrasinya seperti apa? Lembaga-lembaga birokrasi. Anda betul-betul diurus oleh sekda. Sekda biasanya kalau di daerah itu sekda itu berkuasa sekali. Makanya banyak kan sekda yang kemudian menjadi calon bupati karena dia yang tahu. Dia walaupun dia nggak punya uang, dia banyak proyeknya ya dari situ kemudian. Kenapa sekda bisa jadi calon? Anda cek mau calon, mau gubernur, mau bupati, wali kota yang asalnya dari sekda. Tinggal dicek itu. Saya cuma belum punya aja, nanti mungkin saya suruh mahasiswa saya ngecek semuanya itu. Proses legislasi di parlemen tentu saja melalui perda dan sebagainya ya. Untuk terutama di Riau Kepulauan itu menarik karena jumlah anggota DPRD perempuannya itu banyak. Sehingga dia ada 8 orang yang masuk kelompok B. Padahal satu kelompok kan ada ABC kalau nggak salah kalau di kabupaten kota itu ya. Komisi bukan kelompok. Komisi B itu komisi anggaran. 8 perempuan, 3 laki-laki. Jadi semua dikuasai oleh perempuan. Menarik itu di dalam konteks studi tentang bagaimana DPRD. Ya ada yang menarik di dalam lesson learn kita melihat daerah-daerah itu seperti apa. Jadi partai politik ya di situ untuk apa Anda berkuasa? Apa posisinya? Baik Anda sebagai harus konsisten kan akhirnya Anda sebagai oposisi maupun Anda berkuasa. Jangan sebagai oposisi Anda sampai menangis sampai walk out karena BBM dinaikkan, giliran berkuasa menaikkan ugal-ugalan sampai 12 kali menaikkan harga BBM. Jadi untuk apa kemarin waktu menangis air mata apa? Air mata buaya. Nah, nanti implementasinya itu konflik macam-macam ya, administrasi, konflik peraturan dan sebagainya. Sejauh mana bisa dikontrol, apakah bisa ada loyalitas yang gitu. Sejauh mana informasi-informasi itu didapatkan. Kemudian sejauh mana lagi administratif karena nanti ini implementasi sangat tergantung kepada bagi mereka yang nanti mengawasi, mengontrol sejauh mana ini. Dan ini persoalan juga kemampuan-kemampuan kita ya. Kalau sudah di kabupaten kota itu langsung jomplang kayak gitu. Kemampuan birokrasinya dan sebagainya. Ya, itu persoalan kita bersama. Persoalan negara ini di dalam konteks itu. Apalagi kalau Anda pergi ke wah, ini juga menjadi
persoalan. Kalau ada lagi komitmen wakil rakyat, bagaimana membangun manusia Indonesia, ya. Tujuannya melindungi itu apa saja. Ya, sekarang kan menyatakan pendapat aja udah bisa dipolisikan. Kesetaraan gender, sejauh mana sih kesetaraan gender ini juga kadang-kadang kita misconception juga. Ya, dalam konteks itu Barat dan Islam di dalam konteks itu. Kalau Barat itu similar, jadi sama posisinya. Kalau Islam different role, jadi ada perbedaan peran tapi similar nanti pahalanya di akhirat. Nah, jadi identifikasi isu ini menarik. Waktu saya kasih bintek kepada anggota DPRD, isu tentang banjir. Waktu saya, kenapa Pak banjir? Semuanya bicara tentang karena itu illegal logging. Itu sampai setengah jam kita bahas illegal logging. Terus saya twist mereka. Kalau kemudian illegal logging itu kita buat perda, kira-kira masih banjir nggak? Menjadi legal kan? Banjir nggak? Ya banjir. Jadi isunya bukan illegal logging per se, tapi isunya sejauh mana Anda melindungi wilayah Anda. Berapa persen yang boleh dipotong itu pohon, berapa persen yang tidak. Bagaimana mengurusi urusan banjir yang dari hujan, bagaimana dan sebagainya. Jadi isunya tidak cuma sekedar illegal logging, tapi bagaimana Anda mengatur secara keseluruhan. Karena kalau illegal logging dijadikan legal, banjirnya tetap ada. Nah, ini di sini pemahaman-pemahaman yang perlu diberikan kepada anggota. Formulasi kebijakan, ya, usulan alternatif solusinya bagaimana. Jadi pengakuan masalah, alternatif solusi, pengambilan keputusan, pilihan solusi, baru implementasi kebijakan, melaksanakan solusi. Kemudian anggota DPRD-nya evaluasi terus, monitor hasil pelaksanaan solusi itu. Tapi bukan karena saya anti Anies jadi apapun ini. Enggak, ya tetap harus ada. Gimana caranya? Ajak semua kampus-kampus lokal. Ya. Kenapa? Karena anggota DPRD partai mungkin tidak akan mampu semuanya untuk menganalisis. Ajak mereka. Bahkan Anda bisa gratis. Ini. Dengan cara apa? Daripada itu yang namanya sekolah merdeka, sekolah ngawur-ngawur itu perginya. Maka Anda ajak fakultas ilmu sosial dan ilmu politik atau administrasi, ekonomi, pokoknya yang related ke kebijakan menjadi magang. Ya kasih makan lah, kalau Anda makan ya kasih makan. Kalau di DPRD untuk urusan makan kan enggak terlalu ini. DPR urusan makan dan sebagainya mereka generous. Ya, jadi kalau ada tamu dikasih makan dan sebagainya. Mahasiswa dapat SKS. Apalagi sekarang yang 20 SKS dengan cara itu satu semester. Nah, itu kan murah meriah. Tapi Anda mendapatkan ilmu. Cuma kan persoalannya Anda mau nggak dia? Biasanya kan didikte jadinya. Ya, nggak masalah yang kayak gitu. Alhamdulillah ada anak-anak pinter yang mau. Ya, jadi identifikasi isu, formulasi, instrumen kebijakannya apa, konsultasi, koordinasi, keputusan, evaluasi. Siklusnya seperti itu di dalam pembuatan kebijakan. Ya. Kerangka kerjanya, wah ini macam-macam. Jadi Anda harus bahas itu. Secara ekonomi gimana? Cost benefit, cost efektif, macam-macam. Sosialnya, impact community-nya, interest group impact. Semuanya dibahas secara detail. Ya. Nah ini menurut saya partai politik bisa kewalahan karena banyak sekali, makanya banyak. Kalau di Amerika itu ada namanya Congress Fellow. Bahkan dia mengambil seluruh dunia orang-orang pinter. Kurang aja juga sih sebetulnya. Saya dulu nyontek yang program saya magang di DPR. Itu pertama kali itu zamannya saya ketua prodi pasca ilmu politik HI. Saya suruh dia magang. Wah, mendapatkan tantangan. Yang namanya sekjen DPR itu ngata-ngatain, Ibu Husnul jangan samakan anggota DPR ini seperti di Amerika. Bu, yang dokter ilmu politik kan saya, Bu. Sampai akhirnya saya ngomongnya kayak gitu. Mau dibilang sombong, capek karena kadang berdebat dengan birokrat kayak gitu. Saya maunya mahasiswa saya itu menjadi asistennya anggota. Karena belajar politiknya dari anggota. Tapi waktu itu pertama kali saya cari uang juga. Saya dapat dana dari UNDP. Jadi di akhir semester mahasiswa saya kasih duit pas mau lebaran lagi. Jadi dikasih duit uang transportasinya. Jadi ada.
Nah, cuma sekarang kan udah nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang mau ngurusin. Ya, saya dulu urusin. Nah, saya maunya kawan-kawan di daerah-daerah manfaatkan kampus-kampus itu, manfaatkan itu. Ya, Anda kerjasama itu seneng mereka itu akan magang di situ. Untuk urusan makan itu gampang. Sekwan itu pasti ada dana makan itu ada. Ya, biasanya nggak terbatas. Ya, berapapun yang dalam konteks itu. Mahasiswa belajar dari Anda bisa meminta bahkan di DPR dulu sampai makalah untuk konferensi anggota parlemen apa. Mahasiswa kita yang kerjain. Ya, jadi kayak gitu. Nah, ini juga penting. Politik konsistensinya dengan governing party principle. Ada nggak prinsip partainya ini? Pancasila itu di mana prinsipnya? Di dalam kebijakan ya, jadi ekonomi, sosial, politik, hukum. Ya, jangan sampai kemudian undang-undangnya kayak kita. Semua undang-undang dibawa ke MK. Diputus bertentangan pula. Gimana sih tanggung jawab kita? Satu perda itu harganya 400 sampai 700 juta. Anda bisa bayangkan ada 16 ribuan ya perda yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya undang-undang besarnya, nah, udah nggak kehitung tuh harganya berapa satu undang-undang. Ya. Kemudian lingkungan. Jadi ini juga penting kayak IKN dan sebagainya itu isu-isu lingkungan yang gimana kita bahas ecological sustainable-nya, environmental quality-nya, habitat preservation, management natural resources yang kemudian diambil habis-habisan oleh negara. Nah, apa sih sebetulnya? Ini udah terakhir. Kebijakan pembangunan sosial. Biasanya cuma 3 hal besar ya. Kebijakan social development policies. Pendidikan, kesehatan, perumahan, perempuan dan anak-anak, masalah mengurangi kemiskinan, HAM, income redistribution, income maintenance, pension, sickness, and kemarin. Jadi kalau di Korea, orang yang sudah pensiun 65, kalau naik kereta kemana-mana gratis. Kalau di Australia, yang sudah pensiun dibayar oleh negara tentu saja. Dan kalau naik kendaraan, mau kemana aja, naik bus, naik ini, $1 sehari. Jadi kita bisa lihat bagaimana negara mengurus para orang-orang tua di negara itu. Ini pension. Pensiun itu nggak harus yang kerja, enggak. Orang-orang tua di negara. Itu. Sickness and disability insurance. Ya kita selalu asuransi walaupun kita ditipu-tipu kan kemarin tuh berapa puluh triliun itu yang menipu asuransinya tentara itu. Unemployment insurance ya itu tadi ya. Jadi kalau Anda nggak dapat kerjaan, negara yang mengurus. Dapat uang dari negara. Social assistance and welfare, social development policies for special group. Jadi ada yang khusus. Perempuan, veteran, youth, native, ya jadi orang-orang aslinya, pemudanya, veterannya, perempuannya. Transportasi, communication policy, rail, ya sekarang memang KAI bagus tapi nggak tahu siapa yang dapat untung. Road, postal service, jadi jangan jalan semuanya nanti dijual sehingga nanti rakyat akhirnya bayar ke negara Cina kan dijualnya. Gimana itu? Ya. Tanahnya dulu rakyat kita digusur-gusur. Terus bangga dengan membangun infrastruktur. Nggak taunya kita kan akhirnya yang bayar sebenarnya rakyat, bukan negara dalam konteks itu. Regional development policies. Ya, jadi antar provinsi itu seperti apa? Ini juga penting. Kayak misalnya air yang saya waktu itu penelitian ya, DPD, air. Sungai Bengawan Solo itu ada 13 kabupaten kota. Ada 2 provinsi. Nah, apakah kemudian ada undang-undang ya, nanti Sungai Musi juga, Barito juga, Mahakam juga, Kapuas juga, bahkan Ciliwung juga. Itu ada berapa kabupaten kota? Kabupaten Bogor, Kabupaten Kota Bogor, kemudian Depok, Jakarta. Ada 13 sungai yang akhirnya muaranya ke Jakarta. Nah, ada nggak undang-undang yang mengurus antar local government? Nggak ada. Itu nggak ada. Akhirnya mereka bikin kesepakatan sendiri, Jabodetabek Jur. Tapi juga nggak jelas.
Padahal pengelolaan air itu menjadi sangat penting di Indonesia ini karena kita punya banyak sungai besar dan sebagainya seperti itu. Lah itu regional development policies kayak gitu ya, competition policies, bagaimana kompetisi kebijakan ini, consumer policy, policy untuk konsumen, foreign investment policy, ini juga jangan berpikir investasi-investasi itu tidak mencekek leher kita. Investasi itu intimidasi, infiltrasi, akhirnya membuat kita tercekek leher kita. Jadi nggak, kalau seorang presiden, come to invest in my country, wah Anda nggak ngerti apa dampak dari investasi itu. Dijual murah kedaulatan kita. Labor market, ya, bagaimana buruh kita. Hubungan antar, jadi bahasanya tripartite policy, government, pengusaha, rakyat. Jadi industrial policy istilahnya kalau di dalam ilmu politiknya. Industrial policy kayak di Australia itu jelas itu gimana. Maka mereka itu biasa saja kalau besok bus jurusan nomor sekian, jurusan ini mogok jam sekian sampai jam sekian. Itu rakyat tahu karena ditempel berapa hari sebelumnya di tempat pemberhentian bus. Rakyatnya nggak mau, enggak. Kalau kemudian itu sudah stuck, nggak bisa dialog, maka mereka mogok. Tapi kita kalau mogok kan ini, ya, apalagi kalau dokter mogok ya, dokter Eda. Science Technology Policy, kita kan sok ini. Oh iya kita 4.0, 5.0, bagus, tapi ya pikirkan di dalam konteks itu. Peran dari eksekutif, legislatif ya, implementasi semuanya nanti ya. Nah ini perda-perda, ada perda ROK di Melabuh, menarik itu. Perda ini contoh binatang melata di Mamuju, perda pemasangan tiang-tiang listrik di depan rumah, perda warna-warna burung walet. Ada macam-macam di daerah-daerah itu yang ini kebijakan proses making economic, the role of state, regulasi, restriksi, dan pattern of intervention. Jadi sejauh mana yang tadi ya, policy making industrial, bagaimana industri dibangun. Apa hambatannya? Banyak memang. Financial resources, support dukungan politik, personel yang kompeten atau tidak, timing, koordinasi. Selalu kan ngomong tidak ada koordinasi antara departemen. Nah itu persoalan dari zaman gak enak sampai hari ini. Personal factors, ya, sejauh mana para kayak menteri kesehatan, gimana personal factorsnya di dalam mengurus vaksin, di dalam mengurus ya kayak gitu. Ya. Geographical factors, Indonesia sangat terpengaruh dengan geographical factors. Harga BBM di Papua, oh ya kita sama dan sebagainya dengan di Jakarta dan sebagainya. Sejauh mana? Jadi negara masuknya di mana? Ya. Kemudian international factors, karena kita negara kaya, maka kita diambil dengan mudah kalau kita tidak pinter-pinter ngurus negara. Ya, sudah jam 7 ya kita ya, ini bisa memang udah dibuka thank you diskusi. sih kesimpulannya. Tapi sedikit aku liatin, nah ini ya. Ini pada saat Kampung Akuarium digusur. Ya, ini di Rawajati digusur. Ini Bukit Duri digusur padahal itu tanah milik warga. Menang di pengadilan. SD saya tuh Bu. SD. Tapi oh Bukit ya. Duri. Dia menang, tapi Ahok cuek aja, digusur. Digusur juga Kalijodo. Nah, ini public transportasi di Jakarta ya. Nah, ini model transportasi di London. Bagaimana yang namanya kereta dan sebagainya. Di kita juga sudah ada. Jadi itu menarik. Tapi apakah mereka tidak penuh? Penuh juga. Ya nggak masalah. Memang jam-jam kerja kan penuh. Ini waktu saya pergi ke Bombay, itu juga kayak gitu. Walaupun saya lupa. Saya masuk aja ke yang kosong, nggak taunya itu Maharaja. Jadi VIP. Saya nggak ngerti. Ini di Australia kalau Anda naik ferry kayak gitu ya, itu bisa kemudian sama dengan naik busnya, bisa sama dengan ini bus, bisa kemudian sama dengan ini di Melbourne dengan keretanya. Jadi kartunya itu bisa kemana-mana. Ya, ini sebetulnya Mekarta. Ya, mobil, busnya, bagaimana kereta lah. Yang ada lagi desain kota. Makanya si Anies bicara tentang kota. Ini di Manhattan. Sepertiga dari Manhattan itu Central Park. Dan luar biasa karena ini gedung-gedung ini warga mendapatkan yang namanya park yang luar biasa di Central Park itu.
Itu di mana? Ini di Australia Botanical Garden, di Indonesia sebenarnya juga ada. Ya. Bogor. Ini kampus saya itu juga modelnya selalu ada square park. Itu di ujung itu kalau ada jacaranda sudah berbunga itu artinya exam time, waktunya ujian kayak gitu. Biasanya saya nongkrong di pojokan situ. Ini kampus Sydney Uni ya dalam konteks. Nah ini perpustakaannya 9 lantai dan yang ke bawah itu nggak tahu berapa lantai yang tinggi itu. Jadi Anda bisa bayangkan kemarin saya di Seoul juga mall besarnya di Gangnam itu ternyata di dalamnya ada perpustakaan yang besar sekali dan semua dalam bahasa Korea ya. Dalam konteks ini sama dengan di Jepang. Jadi artinya apa? Bagaimana negara yang namanya mengurusi intelektualitasnya rakyatnya itu membaca. Nah ini gedung kantor saya di ini mahasiswa jadi ini Sydney Uni kok jadinya gambar-gambar itu. Tapi nggak apa-apa biar ya, ini supir itu kalau ngelihat ada ibu-ibu bawa bayi dia turun dia bantuin gitu ya. Supir itu kayak gitu kalau ada nenek-nenek dia turun dia bantuin untuk bisa naik ya. Perempuan juga bisa jadi supir. Lah ini Tokyo Anda bisa bayangkan Tokyo ini memang ada yang private ada yang government. Yang paling bawah mahal government karena government dia menyediakan rute-rute yang nggak menguntungkan. Makanya dulu ada ya di viral di WA group, dia itu ada di desa itu yang cuma satu yang naik untuk sekolah. Sampai sekolah SMA-nya lulus, baru jalur itu ditutup. Karena udah nggak ada lagi yang naik. Nah, sampai segitunya, ini di London tadi ya. New York, lagi-lagi, maksudnya public transportasi itu menjadi sangat penting di Sydney, ya, Melbourne. Anda bisa lihat Jabodetabek. Jadi saya juga jangan luar jajah ada kayak gitu ya. Sejauh mana kemudian sudah ya. Jadi itu mudah-mudahan ada bayangan. Jadi kebijakan apa yang harus diambil di dalam konteks Anda menjadi anggota dewan. Jadi disiapkan. Jangan sampai kemudian hanya apa? Petentang-petenteng menjadi anggota dewan, nggak ngerti apa yang dilakukan, 5 tahun angkat tangan saja enggak, tidak pernah punya pemikiran bagaimana partai itu peraturan menjadi sangat penting karena itu produk dari anggota dewan. Ya. Regulasi. Ini udah ada yang raise hand nih. Bertanya ini Bu Siti dari Bogor ya, Ustazah ini. Silakan Bu Siti Hamamah. Oh, masih di mute Ibu. Ibu dibuka. Nah. Udah ya, belum buka situ. Sudah Ibu sudah. Nah, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Alhamdulillah. Saya mendapat kesempatan telinga saya mendengar apa yang sudah didengarkan pagi ini. Matur nuwun Ibu dan penyelenggaranya insya Allah semuanya menjadi terang untuk bangsa kita. Amin ya Allah. Saya bersyukur sekali. Lalu yang kedua, saya akan mengusulkan kalau bisa, Mbok Iyao, ini orang Jawa Jogja saya nih. Mbok Iyao itu apa yang pahala lagi dari Tuhan untuk kebahagiaan bangsa kita, itu ada yang bagaimana mentranskrip atau apa saja monggo atau lebih meluaskan lagi karena saya melihat apa yang tersampaikan di sini betul-betul sekarang ini sedang membuat kita harus maaf ya kok rada vulgar rada terbeliak sadar banget inilah kebutuhan kita yang saya kira tidak hanya dibutuhkan oleh orang perempuan saja, oleh orang siapa saja, tapi oleh bangsa. Bahkan yang sebetulnya itulah para calon yang terutama ini sasarannya pada calon-calon yang akan terpilih
Bangga memang menjadi anggota pimpinan, pejabat dan sebagainya. Bangga memang, senang, sukanya banyak daripada dukanya barangkali. Saya tidak tahu, memang betul gitu. Tapi yang lebih penting, itulah tuntutannya. Kunci pertama adalah bahwa kita menjadi anggota terpilih untuk jabatan apapun, itu karena dipilih. Yang memilih siapa? Yang memilih rakyat. Yang rakyat membutuhkan apa? Itulah yang tadi dikemukakan. Kalau namanya rakyat artinya demokrasi, betul. Itu istilah yang sangat elitis. Elitis, demokratis yang elitis. Tapi betulkah itu elitis dalam arti kepentingan masyarakat bangsa Indonesia yang katanya sekarang harus masuk ke era global? Dihadapi dengan elitis itu. Elitis harus dengan motivasi. Motivasi yang nanti harus menenteramkan dirinya sepanjang hayat hidupnya. Baik masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah tadi yang saya lihat itu makanya saya usulkan judul besar sekali itu. Tolong Mbak disosialisasikan, ada follow up-nya, kalau ada cetakannya atau ada apa saja. Saya sekarang sedang mohon kalau bisa saya nanti bisa mengcopy apapun, karena ini sangat penting. Persoalannya adalah sekarang eranya sekali lagi, orang sedang mengajukan pilihan saya. Ikutilah pilihan saya. Maka masalahnya adalah karena namanya pilihan adalah banyaknya yang memilih. Sekarang untuk itu sama berkendaraan dengan banyak yang dipilih. Yang dipilih apa? Satu, banyak yang dipilih ini penguasa atau pengusaha yang mempunyai power, yang mempunyai pengaruh, yang mempunyai apa. Sekarang apa yang punya pengaruh itu cocok enggak dengan kepentingan bangsa. Yang kedua, perempuan. Saya terus terang saja saya sampaikan, saya ini perempuan. Orang mengatakan itu gender minded. Nah, sebetulnya bukan gender minded, tapi masyarakat minded. Karena kalau orang berpikir gender itu seolah-olah hanya untuk kepentingan perempuan. Pada perempuan itu dipentingkan untuk masyarakat. Lupa hanya perempuan. Sehingga dengan banyaknya perempuan yang jumlahnya lebih dari 50%, kalau dipakai kendaraan untuk mencari massa, maka yang akan masuk massa siapa saja. Depend on, tergantung pada interest yang mengisi kendaraan perempuan itu. Itu saya hanya mengingatkan gitu. Apapun pengaruh tetangganya, pengaruh siapa, itu interestnya apa? Tergantung pada interestnya. Maka kalau saya simpulkan sedikit cantik nanti mempengaruhi waktu, ambil waktu banyak ya. Nanti apa saja apa bisa diisi, interestnya apa? Jadi kita jangan terperangkap oleh kendaraan yang sekarang sedang banyak masanya. Itu yang harus diperhatikan. Maka silahkan adakan satu follow up, breakdown, workshop, apa dari materi yang disampaikan di sini. Alhamdulillah kalau ini saya kira diikuti oleh banyak orang. Insya Allah banyak orang yang mengikuti apa yang tadi kita harapkan ini. Maka akan nanti pada waktu kita memerlukan siapa yang akan saya pilih menjadi pilihan saya yang akan menentukan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang mau masuk era mengglobal ini, pinter-pinter, jadi tidak diikuti oleh interest saya pribadi, supaya tidak kecewa, kecele, menyesal, nanti tidak akan ada lagi. Nanti akan pilihan tahun berapa lagi dan sebagainya. Sekarang akan inilah ada materi yang sangat banyak, menarik, dan marilah saya Alhamdulillah. Ya, tolong ya Ibu dengan sewu itu nanti kalau ada dibuatkan tim. Ya, insya Allah ya. Ada rekamannya juga Bu di YouTube, ada rekamannya nanti di bisa YouTube. Tapi nanti ide mentranskrip mudah-mudahan Leni ya Vinda. Iya itu nanti dasarnya ada dokumentasinya itu kemarin. Iya. Ada Ibu. Iya itu semuanya sudah direkam semuanya. Itulah saja harus ada bicara, harus ada documented. Jadi tidak masuk dengan materi, tapi materi yang sudah didukung oleh ini. Itu aja usul saya. Saya sudah mohon supaya nanti ada rekamannya, saya bisa Oke. Ya, saya kagum sekali. Saya doakan semuanya sukses semuanya ya. Amin. Cara bagus-bagus semuanya. Matur nuwun Bu Husnul dan ibu-ibu yang lain. Amin. Ya. Assalamualaikum. Di follow up
Waalaikumsalam. Nanti di follow up oleh panitia ya. Ya monggo, alhamdulillah matur nuwun saya nggih matur nuwun. Ya, monggo. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, yang mau raise hand. Tadi sih ada pertanyaan ya. Tidak membacakan dulu ya. Ya Pak Nurdin dari Ambon, Mardiana, silakan kalau mau. Yang wilayahnya punya masalah-masalah. Ya. Ini David Yuan nih rajin nulis tapi nggak muncul ini. Meni mau ngomong nggak? Nah itu dia mau ngomong. Silakan. Unmute Meni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Husnul, ini saya kebetulan kan di Jawa Barat ya. Ini memang saya melihat ada kebijakan. Volumenya bisa dibesarin nggak? Oh, sebentar. Kebijakan publik yang mungkin perlu menjadi bahan perhatian gitu ya, terutama tentang Sarimurti ya. Nah itu berimbasnya kan kepada masyarakat gitu. Apa istilahnya penyelesaian yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya, sehingga keputusan dari kayak kecamatan, terus kemudian dijelasin dulu Sarimurti ki apa? Apa? Oh, iya. Itu tempat pembuangan sampah. Oh iya. Yang baru kebakar yang kemarin. TPA. Dan itu sudah sangat crowded gitu. Jadi sampai akhirnya TPS di setiap kecamatan pun itu ditutup gitu. Sehingga masyarakat memang akhirnya masyarakat itu diminta untuk mengolah sampah dari sejak rumah tangga, dan itu memang sebenarnya sudah sangat bagus ya, tapi edukasi itu tidak terjadi gitu. Fasilitas untuk mengedukasi masyarakat yang sampai ke rumah tangga itu memang belum terjadi secara merata, tapi tiba-tiba ada pengumuman bahwa sampah tidak akan diangkut karena TPS-nya ditutup kayak gitu ya. Nah, ini kita sebagai masyarakat harus seperti iki mulai sampah iki lho. Nggih, pengolahan sampah yang mungkin kita memang sudah biasa, misalnya yang sudah terbiasa sih nggak terlalu masalah ya, tapi kalau di satu RT dia belum terbiasa, itu akan jadi masalah berat gitu, masalah besar. Betul. Nah, baiknya seperti apa? Apakah kita mengajukan protes, atau padahal kita juga ada iuran sampah juga kayak gitu kan? Ada iuran sampah kayak gitu, dan kalau ada iuran ada pengangkutan kayak gitu ya. Ada fasilitas untuk pengangkutan dan pengolahan sampah di TPS. Tapi ini TPS-nya ditutup kayak gitu. Nah, ini bagusnya seperti apa Bu Husnul, menurut Bu Husnul? Gitu. Iya. Mungkin ini juga seperti DKI dulu juga begitu ya, Bantar Gebang itu ya. Itu kan masalah sampah yang kemudian ada solusi-solusi. Mungkin Mbak Husnul silakan, ini masalah apa? Udara juga sekarang Depok ini nggak aman-aman saja gitu. Silakan. Jadi sebetulnya ada banyak model ya. Kalau di Australia itu sampah itu yang ngurus local government. Jadi rakyat itu dikasih beberapa 3 ya, kertas, botol, dan sampah-sampah yang basah yang biasanya untuk pupuk dan sebagainya. Itu masing-masing ini. Dan setiap hari apa mobil local government itu, pemerintahan lokal itu ngambil. Karena itu salah satu income dari local government. Cuma kalau itu langsung semuanya sampah diambil local government, kan kasihan itu orang-orang yang ini, yang apa namanya, ngambil sampah-sampah ini, jadi juga punya masalah di dalam konteks itu. Ya, di Indonesia, nah ini sampah dulu, sampah di Bantar Gebang kayak begini nih modelnya, kayak gini. Muara Angke dan Bantar Gebang itu ngerusak semua ini. Tapi kan kemudian sudah ditaruh sekarang di ini. Kalau ini air ya, harvesting ini di India, itu semua keluarga sudah bisa mengumpulkan air dari hujan. Ya, jadi ini partisipasi warga. Itu juga penting untuk dibuat ya, tergantung kepada nih semua warga di Australia juga kayak gitu, bikin yang gede, terus kemudian ada sistemnya dibuat itu. Termasuk juga sampah itu bisa jadi energi. Kalau di Indonesia lihat dong ini kebakaran lahan, hutan dan sebagainya. Jadi intinya satu ini, Bantar Gebang ya, akhirnya dijadikan tempat untuk pembuangan lebih
green di dalam konteks ini. Nah, artinya apa? Satu, kenapa sih nggak mau kerjasama dengan LIPI? Dulu LIPI itu bikin ingat nggak kasus di Bandung yang sampai Pemkotnya berapa hari itu tidak ngurus sampahnya, sampah udah kotak seperti sampah. Bandung lautan sampah. Iya, itu teman saya S3 lulusan Amerika, ya, namanya Dr. Bogi itu. Dia sudah membuat mesin. Jadi LIPI itu sudah membuat mesin bagaimana yang namanya untuk mengurus sampah. Apa yang terjadi? Sekdanya, Pemdanya tidak mau menggunakan mesin itu karena apa? Karena lebih murah dibandingkan yang impor dari Malaysia. Anda bisa bayangkan mental kita. Jadi sebetulnya kalau kita mau kayak gitu, Pemda nggak usah jauh-jauh. Komunikasi dengan teman-teman yang ada di LIPI yang sudah membuat mesin bagaimana yang namanya pengelolaan sampah yang ada. Sehingga itu bisa negara. Dalam LIPI kan milik negara, ya. Sehingga nanti dananya bisa lebih ke arah untuk kepentingan rakyat lebih banyak lagi. Bahwa kemudian ada swasta yang mengelola, ya kan nggak mungkin negara ngurus semuanya juga. Tambahkan swasta. Nah, cuma sekarang ini kan persoalan koordinasi kan. Sejauh mana koordinasi yang namanya antara pemerintah dengan antar pemerintah sajalah. Ya, antar pemerintah saja. Sejauh mana mereka mengurus itu. Nah, di sini letaknya sebenarnya leadership. Leadership itu menjadi sangat penting. Urusan sampah, urusan sehari-hari kita. Ya, kita bayar, saya sendiri juga nggak tahu bagaimana ininya. Kalau di perumahan saya ya kita bayar sampah. Cuma kan persoalannya kita nggak tahu N-nya itu di mana. Akhirnya sampah itu berada di mana. Siapa yang kayaknya Depok dulu sudah ya bikin yang mengurus sampah-sampah yang kayak gitu. Cuma sejauh mana? Karena kita nggak memiliki. Terus yang kedua lagi, di Australia tidak boleh yang namanya bakar sampah sendiri. Rumah itu nggak boleh bakar sampah. Karena itu akan menjadi sangat rawan untuk kebakaran. Kalau kita kan ya, kita sih biasa saja bakar sampah. Akhirnya saya itu rasanya setiap hari harus menghirup tetangga yang bakar sampah. Sampai waktu itu saya laporkan sih. Akhirnya didatengin sama Pemda Depok. Nggak boleh. Akhirnya ditulis di situ. Apalagi itu di tanah milik kita tapi dibakar di tempat pembuangan sampah. Di belakang rumah saya pernah itu di pembuangan sampah. Karena polisi-polisi mungkin ya. Jadi dia cuek aja dibakar di situ. Dia lupa ada yang punya tanah di situ. Akhirnya saya laporkan ke ini. Didatengin. Ya memang datengin. Habis itu ya tetap aja dibuang. Tapi sekarang udah nggak berani buang setelah didatengin. Nah ini persoalan adalah sejauh mana pemerintahan lokal itu nanti anggota DPRD. Sekarang ceklah siapa anggota DPRD di Indonesia yang terus-menerus bicara bagaimana supaya kita itu hidup bersih dan ngurus sampahnya. Kalau anak saya dulu kalau saya kasih uang, waktu itu masih kelas berapa ya? Masih kelas 2. Ca, ini tolong kasihkan ke Bapak tukang sampah. Mah, itu bukan tukang sampah. Kitalah yang tukang sampah. Itu adalah tukang yang bersih-bersih sampah kita, Mah. Anak kelas 2. Itu sekarang udah mahasiswa anaknya ya. Dulu itu gitu. Sejak itu kita bicaranya, itu Bapak yang bersih-bersih sampah kita. Nah, di sini letaknya antara kepentingan warga yang mencari sampah, kepentingan kita dibersihkan sampah kita, kepentingan negara bagaimana dia hadir tidak untuk menyelesaikan sampah. Izin bertanya. Ya. Ya, silakan Pak Edi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk moderator diskusi yang bermanfaat, khususnya tentang kebijakan publik. Saya hanya ingin menyampaikan tentang sampah. Sebetulnya seperti di Bekasi, waktu kami bertugas di Al-Azhar Bekasi, kemudian kami meninjau bahwa proses pengolahan limbah industri rumah tangga
itu kan sampainya muaranya seperti tadi yang disampaikan Bu Profesor, yaitu di Bantar Gebang. Di sana sudah ada riset, penelitian, dan sudah menghasilkan namanya listrik. Tapi ini dikelola oleh swasta. Nah, saya belum tahu persis apakah cash flow-nya atau koordinasi dengan Pemdanya baik-baik saja. Yang jelas ada upaya dari masyarakat untuk mencoba membuat solusi tentang sampah. Ya, persoalan sampah, kalau tadi Ibu yang bertanya, sebetulnya kami tinggal di komplek. Dan memang sudah ada yang memungut, dan hampir semua komplek pasti, khususnya di perkotaan ya, itu pasti ada iuran, dan ada petugasnya pengambil sampah, dan mereka lancar-lancar saja. Cuma proses pembuatan barang-barang yang tidak bisa diuraikan di dalam tanah itu memang perlu ditingkatkan. Misalnya sampah plastik yang anorganik itu bisa dibuat, dimasifkan di Indonesia menjadi keterampilan para ibu-ibu rumah tangga dan memiliki nilai lebih. Dan itu bisa ditaruh di sentra-sentra pedesaan. Nah, khususnya komplek ya. Kalau untuk pedesaan desa sendiri tapi hampir sama mungkin lah. Kemudian untuk yang organik bisa diproses limbahnya itu menjadi pupuk. Sehingga kalau ini mudah memasyarakat seluruh Indonesia dan masif, kita tidak perlu mengimpor pupuk barangkali yang merugikan para petani. Itu aja. Terima kasih Pak Profesor. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam bertanya atau menanggapinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gunawan, silakan. Sharing lah yang punya pengalaman. Ya, silakan Pak Gunawan. Mau curhat aja nih Bu Dokter. Silakan. Berkenaan dengan tadi kebijakan publik. Bahwasanya kebijakan publik yang seharusnya itu memang mengacu kepada tujuan negara. 4 tujuan negara. Melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Ya. Mengerucutnya kan ke sana sebenarnya. Ya, seluruh kebijakan kita itu mengerucutnya ke sana. Dan kita sebagai masyarakat aslinya kan berharap supaya kita memilih wakil-wakil kita dengan sistem yang di sana ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Dengan sistem ini tujuan negara itu bisa tercapai. Harapan kita sebagai masyarakat begitu. Nah, saya ingin curhat berkenaan dengan something error-nya. Bahwasanya realitas yang ada bahwa saya meragukan gitu loh, bahwasanya wakil rakyat itu mewakili saya. Namanya kan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi realitasnya Dewan Perwakilan Partai bisa jadi gitu loh. Kenyataannya contoh misalnya Omnibus Cilaka. Ini kalau digulirkan oleh eksekutif, ya, di mana legislatifnya gitu loh? Kok masih ada legislatif yang setuju Omnibus Cilaka kata Bu Dokter tadi, sementara rakyat yang protes Omnibus ini cukup banyak. Gitu. Termasuk juga contoh pemilu perpanjangan masa jabatan presiden. Loh, rakyatnya ini loh survei-survei menunjukkan kita ini banyak nggak setuju, tapi kok partai-partainya setuju. Sementara Dewan Perwakilan ini kan kita yang diwakili. Tapi kalau partainya ngomong A, berani enggak anggota Dewan ini ngomong B mewakili kita? Ya mewakili partainya. Tidak lepas partai ini juga sudah ditarik jadi satu. Loh, kalau sudah orang partai ditarik jadi satu, kenyataannya Bu Dokter, orang yang di Dewan yang mewakili kita, ya nurut partainya. Nggak nurut di PAW. Nah ini satu realitas yang ada, bukan sistemnya. Tapi bahwasanya seringkali anggota Dewan juga mewakili partai, bukan mewakili rakyat. Ditambah ketika partai sudah ditaruh
ditarik oleh eksekutif, ya, maka seluruh legislatifnya itu juga harus tunduk pada keputusan eksekutif. Nah, inilah yang kemudian timbul berbagai masalah baru ketika oligarki ini kuat. Rasanya oligarki ini tetap akan kuat karena apa? Biaya pemilu kita ini besar. Nggak ada satupun orang yang akan jadi presiden yang tidak terikat dengan tertentu, ekonomi misalnya gitu ya. Biayanya saksi aja sudah berapa saya hitung ini, Indonesia seluruh partai berapa untuk satu presiden misalnya begitu. Nah, ekonomi tentu masih oligarki ekonomi maksudnya di sini. Nah, kira-kira menghadapi situasi yang seperti ini supaya nanti betul-betul anggota dewan ini mewakili kita, bukan mewakili partai. Partai Dewan Perwakilan Rakyat juga saya pernah dengar itu sebagai oposisi sebenarnya, bukan oposisi, tetapi oposisi dari eksekutif, mitra dari eksekutif sebenarnya ya legislatif. Tapi kenyataannya ya legislatif itu pro kepada nggak ngawasi lagi, sudah pro-proan kepada kalau presidennya dari partainya, legislatif yang seluruh legislatif pro kepada presidennya itu ya sudah ikut pro. Ya akhirnya legislatif yang seharusnya ini wakilnya rakyat, betul-betul wakilnya rakyat, masih terikat dengan partai, partai terikat dengan siapa? Eksekutifnya. Allah alam mengurainya ini seperti apa, Bu Dokter? Bukan sistemnya saya lihat, tapi ada something error yang harus dibenahi nampaknya di sini agar kebijakan yang dilahirkan betul-betul kebijakan yang berpihak kepada rakyat, mewujudkan 4 tujuan negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu, Bu Dokter, dari saya curhatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dikomen Mbak Husnul langsung. Ini kan kita selalu mengatakan, oh iya, kita bukan wakil rakyat, tapi kita wakil partai. Sebenarnya partai sendiri kan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Cuma kan dia menjadi lembaga antara. Ya, jadi lembaga antara rakyat memilih partai, partai kemudian yang bekerja di parlemennya. Nah, cuma lembaga antara itu bukan berarti dia seenaknya. Dia juga wajib, hukumnya malah wajib ain kayak gitu ya, untuk tunduk taat patuh kepada konstitusi. Kan kita menganggap bahwa partai politik boleh tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, kan nggak boleh, tetap harus konstitusi. Makanya kenapa yang tadi saya katakan semua anggota dewan, semua partai mestinya itu memegang pasal-pasal dalam konstitusi. Berdebat itu konstitusi set. Pasal sekian mengatakan, pasal sekian. Pernah nggak kita mendengar itu di DPR? Nggak pernah. Kayaknya nggak pernah deh. Saya 7 tahun jadi anggota KPU itu. Nggak pernah. Kita aja yang anggota KPU selalu. Dalam KPU, dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 22E ayat 5 mengatakan Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Malahan itu dilawan oleh DPR, Komisi 2 waktu itu. Tapi bagus loh, KPU-nya kan K kecil, P kecil, U kecil. Nggak substantif bagi saya orang politik. Saya langsung tantang. Silakan kalau bapak-bapak anggota dewan ini berani membuat KPU baru selain KPU Mamponjol. Kalau nggak berantem, nggak rakyat berantakan. Tapi mereka tuh hanya berdebatnya K kecil, P kecil, U kecil. Nah itu pengalaman saya. Nggak ada yang namanya bagaimana itu yang namanya KPU yang mandiri. Bagaimana itu KPU yang nggak ada. Di dalam konteks penyelenggaraan pemilu ya, karena waktu itu saya berhadapan dengan DPR. Nah sebetulnya partai apapun dia harus tunduk taat patuh kepada konstitusi. Presiden tunduk taat patuh kepada konstitusi. Jadi nggak bisa mengambil seenaknya saja membuka ini dan sebagainya. Amerika melakukan itu karena konstitusinya memang private lead publics. Karena Amerika menggunakan sistem liberal. Ya. Dia ada yang namanya bagaimana negara jadi kapitalisme, liberal kapitalisme, welfare state kapitalisme, itu kemudian rakyat negara bayarin rakyatnya yang miskin. Jadi ada sedikit yang namanya trickle down effect. Nah, di sini letaknya yang memang harus kita ingatkan ya kawan-kawan yang di partai atau partai politik sendiri. Kalau tadi dikatakan mahal, sebetulnya saya sudah dari kapan-kapan. Saya orang yang tidak terlalu setuju yang namanya
pemilu langsung di tingkat kabupaten kota. Ya, mau pilkada, terutama pilkadanya ya, nggak setuju. Itu kan, tapi gimana KPU enggak, masih bisa KPU bekerja untuk pemilu oleh DPRD. Supaya apa? Supaya karena di tingkat lokal itu kan langsung ya dengan rakyat, supaya rakyat tidak diombang-ambingkan dengan ini. Jadi lebih ke arah implementatif kebijakan-kebijakan yang ada. Prof, ada 514 ya kabupaten kota di Indonesia, sekarang bertambah. Nah, Anda bisa bayangkan negara kita terpecah-pecah menjadi itu. Apalagi nanti secara serentak dan sebagainya. Kita dihadapkan yang tadi dikatakan oleh Bu Sita, kok kampanye terus-menerus kayak gitu. Nah, ini di sini letaknya sebetulnya partai harus tunduk taat patuh pada konstitusi itu. Dan kita yang paham dengan sistem itu, jangan juga, saya kan selalu mengatakan enggak, itu memang haknya partai di dalam konteks itu. Jadi kalau Anda misalnya Anda tetap misalnya sampai di recall dan sebagainya, ya nggak apa-apa, di recall aja ya nggak masalah lah. Tapi intinya kalau Anda di recall karena memperjuangkan sesuai dengan konstitusi, artinya Anda pejuang, Anda pahlawan di dalam konteks itu. Nggak usah takut bahwa jabatan saya hilang, ya nggak masalah, jabatan saya hilang kayaknya mungkin takdirnya begitu kayak gitu ya. Jadi tapi konsisten dengan perjuangan yang sesuai dengan konstitusi. Partainya mungkin enggak, tapi ingatkan partai itu, hei, konstitusi mengatakan demikian. Konstitusi negara, konstitusi partai mengatakan demikian. Kan partai juga punya konstitusi masing-masing ya, punya ADRT. Ya, tapi kan ADRT nggak boleh bertentangan dengan konstitusi negara. Nah, di sini letaknya sebetulnya kita sendiri juga jangan anti partai di dalam konteks itu. Mana yang tetap bisa diperjuangkan. Walaupun nggak gampang, saya tahu tidak gampang. Keluhan seperti Pak Gunawan tadi, di semua partai ada keluhan demikian. Ya, jadi ini kebetulan mahasiswa saya selesai baru aja kemarin yang nulis tentang PDIP juga sama. Bahkan mereka kaget, ternyata pembimbingnya Bu Husnul dipikirnya kalau saya punya pembimbing mahasiswa orang PDIP terus saya tidak adil kayak gitu. Nggak ada, mau PDIP mau apa, kalau urusan adil ya harus tetap adil di dalam konteks itu. Jadi kayak gitu Pak, tapi ya saya nggak tahu di dalam detailnya masing-masing ya. Tapi intinya demikian. Masih ada? Sudah? Alhamdulillah sih. Sudah. Tadi Pak Gunawan itu kayaknya membahas fenomena parpol pada umumnya, Bu. Dia bukan curhat. Iya, enggak. Maksudnya semua partai. Umum partai. Semua partai wajib tunduk taat patuh. Tapi hari ini partai kan sudah disandra oleh para oligarki. Sehingga padahal oligarki sepertinya partai itu mendapatkan uang dari oligarki. Contoh lah. Itu apa itu yang dana asuransi ya, 74 triliun kan, 50 sekian, asuransi 50 sekian triliun itu kemarin itu asuransi apa? Asuransi militer itu ya, ruginya kan 54 triliun. Negara nambah lagi 20 triliun kan digelontorin untuk asuransi. Pertanyaan saya, itu duit 54 triliun yang diambil oleh para bandar itu dipakai apa? Partai politik dibayar 2 triliun aja udah menghamba kepada para padahal para bandar merampok dana milik rakyat. Kan itu persoalannya. Kita udah, kita dikasih ini sama 9 naga ini 2 triliun, 5 triliun, 10 triliun. Halo, mereka mengambil ratusan triliun sumber daya alam Indonesia. Ya. Kayak misalnya nikel ya, bangga kan pidato. Kita dana yang masuk 350 triliun dari dana nikel. Itu cuma 5% Bu, Pak. 95%-nya pergi ke Cina. Berapa kalau 5% aja 350 triliun? Nah, kan pergi ke Cina, ke sana, ke Jinping, negaranya Jinping. Kan nggak mungkin kan mereka nggak dapat kantongnya masing-masing. Nah, di situ contoh lagi dulu zamannya kasus Bojonegoro Cepu. Ini Amerika nih yang dapat. Apa ya? Exxon bukan Exxon. Mobil. Perusahaannya. Perusahaannya lupa lah, perusahaan Exxon atau mobil.
ngotot kan waktu ngomong sama saya waktu itu jadi pembicara juga di tempat salah satu lah, tapi milik negara. Iya Bu Kusnul, kita kan dokumen tender ini. Halo, Anda bikin dokumen tender itu milik bangsa Indonesia atau milik Amerika? Kalau seperti itu, bikin dong dokumen tendernya menguntungkan Indonesia. Anda wajib bekerja sama dengan perusahaan nasional Indonesia untuk bisa eksploitasi minyak di Bojonegoro Jeput. Artinya walaupun Exxon menang, tidak 100% Exxon menguasai itu. Gitu loh. Itu kan tergantung kepada kita, nasionalisme kita di dalam membuat dokumen tender. Nah, di situ letaknya yang kadang-kadang kita dipikirnya kalau ya dokumen tender liberal terus kemudian harus mereka dong. Kita bisa menentukan yang bikin dokumen tender kita. Oh itu sudah tender fokus dulu ini yang menang. Ya bikin dokumen tendernya menguntungkan bangsa Indonesia. Bukan menguntungkan bangsa ini. Atau sama dengan di dalam undang-undang Omnibus Cilaka. Itu menyamakan antara pegawai asing, buruh asing, TKA itu sama dengan buruh Indonesia. Ya nggak bisa dong. Tentunya ada yang namanya Indonesian First. Baru kemudian ini kayak American First, Amerika juga. Dia American First kok. Anda kalau mau ekspor ke Amerika, emangnya gampang? Enggak. Itu alasan administratif di apa itu yang drug and apanya mereka. Itu sangat detail yang menyebabkan kita sulit untuk bisa masuk ekspor ke Amerika. Enggak gampang. Kenapa? Karena dia melindungi kepentingan dari negara. FDA ya, Mbak? FDA, ya. FDA. Drug and apa kayak gitu. Food and drug apa administration atau enggak tahu ya. Coba dibuka ini. Itu gila nih mereka. Kenapa mereka mengurus ini? Loh ini kok undang-undangnya malah monggo karpet merah untuk TKA Cina datang. Bahkan sampai OB yang bikin teh itu juga orang Cina. Nah ini di sini. Tapi akhirnya persoalannya apa? Dikasih KTP Indonesia. Kan pusing kita. Nah kalau kita tidak punya masalah dengan sejarah Cina di Indonesia, mungkin Anda biasa-biasa. Tapi kan Anda lihat bagaimana yang terjadi di negara-negara Afrika, bagaimana yang terjadi di Sri Lanka. Ya. Jadi sold out kedaulatan kita di dalam konteks itu dibeli. Terus contoh lagi, masa itu Bandara Medan ya? Bandara Medan itu dijual kemana? Bandara itu tempat orang asing masuk. Kalau yang berkuasa itu asing, kira-kira seperti apa? Kapal bisa masuk domestik, akhirnya nggak dicek imigrasinya ke Departemen Imigrasi. Kayak Lion itu kan pergi kemana? Ya, Halim, Lion yang menguasai. Padahal itu militer. Ya, bandara militer sebetulnya dikuasai oleh Lion yang itu private, sebagian asing dananya. Nah ini pemahaman kita terhadap mana itu yang priority, yang nggak boleh private itu masuk, mana yang tidak. Contoh dulu ya, database penduduk. Waktu saya menjadi koordinator di KPU, karena itu pertama kali ya, 2003 itu pertama kali negara Republik Indonesia punya database penduduk dengan 12 variabel, termasuk data penyandang cacat. Tidak boleh ada swasta masuk. Tanggal 8 Desember 2004 kita serahkan ke Kemendagri. Dijual ke swasta dalam arti between quote ya dijualnya. Yang ngurus publik. Oh Bu, kita kan harus tender, harus ini. Ya Anda harus tahu dong mana yang boleh publik, mana yang boleh. Mana yang private tidak boleh, mana yang private boleh. Karena itu urusannya data negara, warga negara, seluruh warga negara Indonesia. Waktu itu saya nggak mau. Bahkan orang bule aja mau beresin. No, thank you. So, kita panggil itu dari kampus-kampus, dari LIPI, dari BPPT, dari UI, dari kampus-kampus yang bagus ITB ya, kawan-kawan ITB yang ngurusin. Nggak ada orang asingnya. Nah, karena apa? Karena mindset kita di dalam melihat di mana ini posisi kita dalam konteks itu. Mana yang boleh public, mana yang boleh private. Jadi mana yang quasi, jadi public atau private. Mana yang sama sekali restriksi, ini milik negara. Nggak boleh semuanya masuk.
ini bolehlah negara atau swasta, ini boleh swasta dalam konteks itu. Nah, kalau kita paham, para pemimpin itu paham seperti itu. Posisinya di mana ngelihatnya? Konstitusi. Anda baca konstitusi, mestinya bisa diterjemahkan dari situ. Di sini memang menciptakan regulasi yang ya diinspirasi oleh konstitusi ya Bu ya. iya, betul. Oke, kayaknya waktunya mungkin Dr. Helda tinggal 10 menit ya. Kalau sebenarnya udah lewat, kita 7:30 ya. Ya udah cukup banyak. Maksudnya ini ya? tadi kan introduction. Introduction. Bahwa ini jadi ada development policies, social development policies, itu pendidikan, kesehatan tadi punya. Ada economic development policies, tenaga kerja, industri, pertanian, ya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada macroeconomic policies. Makroekonomi itu finance. Jadi gimana investasi, gimana perbankan. Ini, aduh, ngeluh sekarang saya. Pinjol. Iya. Negara hadir tidak? Itu loh yang UIN mana itu? Mahasiswa barunya dipaksa untuk daftar pinjol. Ini gimana sih? Bu, ada karangan bunganya Bu, Bu. Gimana? Kedua condet. Ada ribu. Pinjol. Itu riba kita. Anak-anak ini yang di sini tetangganya Bu Sita. Iya. Itu anak SMA kelas 1 pinjem, orang tuanya nggak tahu. Lulus SMA itu katanya uang itu sudah jadi 80 juta. Padahal dia juga nggak kaya. Sampai katanya orang tuanya, ini ceritanya Bu Atun, orang tuanya jual rumahnya untuk bayar pinjol. Dari yang nggak tahu berapa paling. Itu uang 1,7 juta, bayarnya 4 juta. 9 bulan. Tidak boleh kalau nggak jadi dibayar yang 1,7, nggak bisa. Targetnya anak-anak ya, karena itu cuma KTP dan 17 tahun ya boleh ya. Akun banknya, nomor rekening. Hanya itu. Negara di mana? Ini kebijakan ekonomi, makroekonomik, jadi finance dan sebagainya. Kalau di bank kan susah. Ini 1,7 juta gampang itu kan, pinjol. Nah, di sini letaknya Tapi bilangnya Bu, sudah diketahui oleh OJK kayak gitu ya. Jangan pinjam pada rentenir lah. Dia apa gitu. Loh, gimana caranya sampai level yang tadi kan, kebijakannya, konsultasinya, implementasinya, evaluasinya. Harus evaluasi. Ternyata rakyat sekarang dicerat semuanya dengan pinjol. Ya. Dan IPB kan 40% mahasiswanya yang pertama kita rame pinjol kan, yang tahu kan IPB. Anak UI yang membunuh itu salah satu adik kelas karena jeratan pinjol. Cuma berapa juta ya dia? 80 juga kok kalau nggak salah. 50 atau 80 juta. Jadi ini saya nggak tahu deh. Udah riba, yaitu tadi 1,7 baliknya itu hampir 4 juta. Kalau ini real, saya tahu. Orangnya juga saya tahu. Mau kita bayar 1,7 juta, tidak bisa. 9 bulan. Itu rata-rata 1,7 kalau anak-anak pinjam itu. Minta orang tuanya nggak dapat, akhirnya pinjamnya ke situ. Jadi anak-anak kita mesti kita kasih tahu karena dia target. Dan anak-anak kan kayak drug juga anak-anak. Ya enggak? Kalau untuk apa Mbak? Kalau untuk jajan, ini kadang-kadang untuk bayar SPP mereka nggak punya uang, terpaksa bayar. Ini kalau IPB itu kos. Ini anak ini kayaknya juga terjerat bayar kos ya, yang anak UI itu. Karena kebutuhan real mereka di lapangan seperti itu. Makanya saya bilang, makanya di kelas, Dr. Helda di kelas, saya selalu mengatakan, kalau kalian miskin sekali, nggak bisa ini, datang saya. Kalian nggak bisa makan rumah saya, kalian itu jalan kaki, rumah saya bisa. Ya, jadi jangan sampai yang ada mahasiswa kita yang ini. Tapi ada juga mahasiswa, waktu itu mahasiswa, akhirnya dikasih ke saya. Dia sudah 3 kali yang namanya usaha bunuh diri. Jadi ini, ternyata apa? Ternyata biasa, keluarga bercerai yang kayak gitu-gitu ya, terus nggak ada yang ngurus. Akhirnya anak itu dikasih ke saya.
Ternyata udah selesai nih skripsinya. Dia juga masih masuk rumah sakit karena terakhir saya datengin. Nah, akhirnya saya bilang, kamu tahu nggak? Kalau kamu itu bunuh diri, kamu selama-lamanya di neraka. Mau kamu kayak gitu? Terus saya, boleh nggak Bu, saya merangkul ibu sambil nangis? Ya, aku ikut nangis juga akhirnya. Tapi ya saya ngomongnya bukan ngomongnya, aduh kasihan kamu. Enggak. Kamu tahu nggak itu? Kamu Muslim kan? Saya bilang. Kemarin psikolog UI juga cerita Bu, di klinik UI itu banyak kasus mahasiswa yang mau suicide, mau bunuh diri kayak gitu. Banyak kasus. Terus kasus yang lain lagi, anak kita, aku udah ngomong ya di kelompok ini atau belum? Ini autis. Jadi autis tapi dia ini, makanya kuliahnya nggak jelas ini. Nah itu katanya sudah di UI, Bu Sita, itu konselingnya, antrinya kepanjangan. Aku bilang kalau di UI panjang, kenapa sih nggak dibikin di tiap fakultas? Saya bilang. Nah, jadi ini juga isu yang real rakyat. Salah satunya Anda nanti, mudah-mudahan doa saya, mudah-mudahan yang mendengarkan yang calon-calon ini Allah kasih rezeki untuk bisa jadi anggota dewan. Amin, ya Allah. Di setiap tingkatan mana saja. Nah, salah satunya titip isu-isu yang langsung menyengsarakan rakyat itu diberesin. Saya pikir itu Bu Sita. Iya, Ibu. Doa. Udah, saya suruh doa dah. Udah. Ya, jam 8 ini. Tapi Mbak Sita, saya kira nanti kita perlu juga nih orang ahli lingkungan, ahli kesehatan. Udah buat daftarnya dengan Ibu. Nanti Bu Helda, Dr. Helda kasih namanya siapa yang bisa. Usulan dari Helda boleh, nanti kita gabung ya Bu ya dengan yang kita bahas. Bisa kan narasumbernya bisa 2, bisa ini iya. Ibu selalu hadir lah. Ya, saya diminta doa ya. Silakan Mbak Sita. Mudah-mudahan materi tadi ya memberikan kita mengingat ucapan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari golonganku yang tidak peduli ya pada urusan umat gitu. Jadi menjadi orang yang mungkin yang sepanjang baik-baik saja dengan diri saya udah selesai, tetapi bagaimana kemudian memikirkan nasib orang banyak, rakyat, bangsa dan negara. Ini orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang entah mau caleg atau tidak caleg, tapi semua concern. Dan sejauh ini kita lihat bahwa rakyat ini tidak ada yang mungkin geletakan mati kelaparan seperti di negara-negara lain. Antara lain adalah karena gotong royong ya, dengan adanya zakat, infak, sedekah ya, charity, bahwa Rasulullah mengingatkan juga bahwa ya tidak boleh harta beredar hanya di kalangan segelintir orang-orang saja. Mudah-mudahan kepedulian kita ini menular terus dan menjadikan paling tidak makzirotan, alasan berlepas diri nanti kalau kita sudah menghadap bahwa kita ikut masuk dalam barisan yang mencoba untuk memperjuangkan nasib bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ampuni kami seandainya kami belum berbuat banyak. Ampuni kekhilafan, kelalaian, mungkin ketakberdayaan kami selama ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tak ada yang mudah melainkan apa-apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau mampu mengubah yang sulit menjadi mudah jika Engkau kehendaki. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah, la ilaha illa anta, Allahu ahad, as-somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, kepada rahmat-Mu kami berharap. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Jangan tinggalkan kami barang sekejap pun ya Allah. Wa aslih lana fi sya'ni kullahu. Perbaiki ya Allah urusan kami. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan selain Engkau. Allahumma rizukna salamatan wa afiatan wa sihatan. Ya Allah, bimbing kami, beri kami senantiasa petunjuk, beri kami untuk bisa menjadi orang baik dan memperbaiki negeri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, kembali. Ya, alhamdulillah ya selesai ya hari acara kita pagi ini. Barangkali memang masih banyak pertanyaan dan dalam pikiran kita semuanya tentang berseri. Tadi ada pertanyaan ini bagus berseri nggak? Iya, ya ini insya Allah kajian-kajian berseri. Nanti lebih fokus, jadi kesehatan, pendidikan. Teorinya dulu. Iya, lingkungan itu kan nanti akan menjadi kajian kita, sehingga nanti menjadi bekal bagi para calon anggota legislatif yang hadir pada setiap kajian kita ini. Terima kasih banyak hari ini. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah.